Bab 9. Bukankah agama Kristen terlalu eksklusif? Agama Kristen sering dikritik sebagai agama eksklusif. Ketika kita memberitakan Injil kepada kawan sekerja di tempat kerja karena merasa kasihan kepada mereka, namun mereka membantah kita. Mengapa kalian menganggap agama kalian saja yang benar? Sangat eksklusif. Saya memiliki agama saya sendiri, jangan menginjili saya. Lalu pemberita Injil menjadi minder sampai berpikir, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah Kristos, sebagai hasil terjemahan kata Mesias, bahasa Ibrani, bahasa Israel. Arti Mesias adalah yang diurapi. Ketika mengakui suatu wibawa, kita mengurapi kepala orang itu dengan minyak zaitun. Allah pencipta mengurapi kepala siapa untuk diutus ke dunia ini sebagai juru selamat? Dialah Kristus yang disebut Mesias dalam Perjanjian Lama dan yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Kristos. Agama Kristen adalah agama Kristus. Tuhan Allah mengurapi hanya seorang dan diutus ke dunia sebagai juru selamat dunia. Setiap agama berusaha keras untuk mencari kebenaran untuk mengerti dan memecahkan masalah manusia. Hal itu patut dihargai. Namun, walaupun manusia berusaha keras, masalah itu tidak dapat diselesaikan. Yang dapat menyelesaikan masalah manusia adalah Yesus Kristus yang diurapi Tuhan Allah. Mengapa agama Kristen kelihatannya eksklusif? Karena yang diurapi hanya satu, tidak banyak. Siddhartha bukan orang yang diurapi oleh Tuhan Allah. Kongfucu juga tidak diurapi oleh Tuhan Allah. Hanya Tuhan Yesus saja yang diurapi dengan minyak. Hanya Yesus saja yang disebut Kristus. Hanya Yesus saja Kristus yang diakui oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Esa. Hanya Tuhan Allah sendiri yang benar. Tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah. Yang diurapi juga hanya satu. Tuhan Allah mengurapi orang-orang di setiap masa hanya sementara waktu. Tetapi pribadi yang diurapi selama-lamanya hanya satu. Oleh karena itu, agama Kristen dapat disebut sebagai agama eksklusif. Kebenaran yang disaksikan oleh agama Kristen adalah Yang Maha Esa. Satu-satunya kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Allah pencipta. Tuhan Allah yang Esa mengurapi hanya satu pribadi. Jikalau ada orang yang berkata bahwa ia sendiri diurapi oleh Tuhan Allah, ia palsu. Eksistensi manusia terjadi karena Allah pencipta yang Maha Esa tanpa kecuali. Siddhartha, Kongfucu, dan guru yang luar biasa siapapun, semua diciptakan oleh Allah yang Esa. Oleh karena itu, siapapun tidak dapat berkata, akulah Allah atau akulah Kristus. Wahyu yang Esa yang diberikan oleh Allah yang Esa adalah Alkitab. Tertulis dalam Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12b. Tuhan Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dialah juru selamat yang Esa, yang diutus Allah yang Esa. Orang-orang yang tidak memahami hal ini berkata, semua agama relatif. Bagaimana hanya agama kalian saja benar mutlak, terlalu eksklusif? Kebenaran yang dicari-cari oleh semua agama muncul sebagai jawaban yang tunggal. Karena dikatakan bahwa kebenaran yang seperti itulah yang kalian cari, inilah dia. Hal ini dianggap eksklusif. Jawaban yang benar tidak bisa banyak. Ada banyak jalan yang menuju ke Seoul, namun jalan yang menuju kepada Allah tidak ada banyak jalan. Ada banyak jalan di bumi yang dapat dicapai dengan mobil atau dengan jalan kaki. Tetapi jalan yang mencapai kepada Allah, tidak ada jalan lain selain jalan yang percaya bahwa Yesuslah Kristus. Karena menekankan hal ini, kekristenan dianggap eksklusif. Allah yang Esa adalah baik. Wahyu yang Esa dari Dia hanya Alkitab. Kristus yang Esa yang disaksikan oleh Alkitab dan Allah adalah Yesus. Di dunia ada banyak guru, tetapi tidak mungkin kita memiliki banyak bapa. Bapa hanya satu. Di Alkitab juga tertulis, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. 1 Korintus 4 ayat 15. Kita memiliki hanya seorang Bapa. Allah adalah Esa. Orang yang diurapi Allah juga hanya satu, Yesus Kristus. Jika kita tidak mengakui ini, kita menjadi pendusta karena hal itu benar. Orang-orang yang menganut agama lain sudah mencari kebenaran mutlak dan masih dalam proses pencarian. Namun, tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran yang percaya bahwa Yesus Kristus. Walaupun 2000 tahun, waktu yang sangat panjang telah berlalu, mereka tidak dapat menemukan jalan keselamatan yang lain. Alkitab berkata,
Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kisah Rasul 17 ayat 26-29. Allah yang esa menciptakan semua manusia dari satu orang. Kita memiliki marga masing-masing, tetapi kita bukan orang lain. Kita diciptakan dari satu orang. Kadang-kadang kita memiliki perasaan bermusuhan terhadap bangsa lain. Tetapi, jikalau kita berpikir lebih dalam lagi, bukan hanya orang-orang Korea Utara saja satu suku, melainkan orang Tionghoa maupun orang Jepang adalah satu keturunan. Jikalau kita percaya Alkitab dan Allah yang esa, ketika kita menekankan bahwa kita adalah keturunan orang Korea, kita menjadi bagian nasionalisme dan sempit. Namun, Alkitab berkata seluruh bangsa diciptakan dari satu orang. Betapa ajaibnya hal ini. Dalam Maleakhi di Perjanjian Lama, Allah yang esa menjadikan manusia daging dan roh dan menghendaki kesatuan, yaitu kesatuan ilahi supaya tidak ada orang lain dan tidak ada musuh. Itulah ajaran Alkitab. Allah adalah esa, pengantara juga satu, yakni Yesus Kristus yang diurapi. Tidak ada selain Yesus Kristus, karena orang-orang tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, tidak menemukan kebenaran sampai sekarang. Lalu menganggap agama Kristen eksklusif. Jikalau membaca Alkitab sekali saja, tidak akan berkata demikian. Inilah mengapa Alkitab menjadi buku suci. Apabila mereka yang menganut agama lain mengosongkan hati dan membaca Alkitab dari awal sampai akhir, mereka pasti akan dapat mengetahui mengapa agama Kristen menekankan kebenaran itu secara eksklusif. Cobalah membaca Alkitab. Jikalau menemukan bahwa Allah adalah esa, itu penemuan yang luar biasa. Allah adalah esa, satu-satunya Allah pencipta. Allah yang esa itu sangat mengasihi kita. Pribadi yang diutus untuk menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus yang esa. Mengenal dia adalah hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6.